Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tasbihul Quran dulu sebelum kita melanjutkan ke kajian rutin, yaitu qiraatul Quran, melanjutkan pekan yang lalu ya. Surat Al-Baqarah ayat 26. Yang di rumah bisa membukanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم Samina wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat lahir, serta nikmat batin, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Salawat serta salam kita panjatkan ke baginda Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in, sampai kepada kita semua sebagai generasi penerus, generasi pelanjut perjuangan Rasulullah SAW. Baik anak-anak, minggu yang lalu Bapak membahas terkait hadis dalam kitabul jami ya, yaitu berkaitan dengan kitabul adab. Hadis ketiga
dari Kitabul Jami, yaitu nomor 1203. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi. Faqala al birru husnul khuluq wal ismu ma haka bi sadrika wa karihta ayatoli alaihi nas. Rawahu akhrajahu Muslim. Hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ismi, yaitu tentang kebaikan dan dosa. Nah, faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, al birru husnul khuluq, yaitu tentang kebaikan itu adalah perangi yang baik. Wal ismu, dan dosa, mahaka pisodrika, apa yang melintas pada jiwamu. Wakarihta ayatolia alaihi nas. Nah, tetapi kamu benci dan takut diketahui oleh orang lain. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dalam Kitabul Jami bab adab, hadis nomor 1203, melanjutkan hadis yang kemarin. Ya. Nah, jadi penjelasan dari hadis ini yaitu tentang anil birri wal ismi, tentang kebaikan dan dosa. Maka kata Rasul, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik atau perangi yang baik. Nah, sesuai dengan tugas dan amanah dari Allah terhadap Rasulullah SAW sebagai Rasulullah, sebagai utusan, maka Rasulullah menjelaskan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah itu sesungguhnya aku innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka kecenderungan pada seseorang itu, kecenderungan pada manusia itu telah dijelaskan dalam Al-Quran, fa'al hamaha fujuroha wa taqwaha. Itu ya. Jadi manusia itu punya kecenderungan fa'al hamaha fujuroha wa taqwaha, untuk melakukan kejahatan dan untuk melakukan kebaikan. Maka cenderung ketika dia punya potensi untuk melakukan kebaikan, dia punya potensi kebaikan, maka cenderung untuk melakukan potensi kesalahan atau perbuatan dosa. Karena manusia itu dengan makhluk yang lain, dengan jin, itu taat dan maksiat. Antara ketaatan dan kemaksiatan. Antara berbuat kebaikan dan berbuat dosa dan berbuat kejahatan. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu hanya taat saja, tidak maksiat. Begitu ya. Jadi yang makhluk Allah itu, Allah menciptakan malaikat hanya untuk taat saja. Sementara manusia taat dan maksiat. Kecenderungan untuk melakukan kesalahan dan kebenaran dan kebaikan. Jin taat dan maksiat. Makhluk Allah yang dibebani untuk taat kepada Allah, yaitu malaikat, manusia dan jin. Cuma malaikat hanya taat saja. Kalau manusia dengan jin taat dan maksiat. Siapa yang maksiat? Hanya setan, hanya iblis. Gitu ya, yang maksiat. Jadi kecenderungan manusia itu fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Cenderung punya potensi untuk melakukan kebaikan. Nah, kata Rasulullah, sedangkan wal ismu mahaka bisodrika. Kejahatan itu apa yang terlintas di dalam jiwa, yang terlintas di dalam hati. Jadi ketika apa kata seseorang, ketika kejahatan itu bisa dilakukan karena ada kesempatan. Begitu kan? Karena ada kesempatan. Misalkan
Seorang penjahat lewat ke satu rumah, ternyata ada motor yang gerbangnya tidak dikunci. Ada potensi untuk melakukan perampokan, atau ada potensi untuk mencuri motor tersebut, atau ada potensi untuk mencuri mobil tersebut. Nah, bahkan sampai masuk ke dalam rumah. Nah, ini jadi punya potensi kebaikan pada diri manusia itu cuma kejahatan, maha kapisadika, apa yang terlintas di dalam jiwa, apa yang terlintas di dalam hati, begitu. Fa'alhamaha fujuraha tadi. Maka kata Rasul dalam hadis yang lain, kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku itu pasti akan masuk surga. Siapapun. Gitu ya. Yang dikatakan oleh Rasul, setiap umatku yang pernah bersahadat, kemudian yang tidak pernah mengingkari Rasulullah, yang tidak pernah mengingkari Allah, Rasulnya serta rukun iman yang lain, maka kata Rasul itu akan kul ummati dakhalal jannah. Setiap umatku. Umat Muhammad itu semua akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggan mau, kata Rasul. Kemudian ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian ditanyakan, kila waman ya abi ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Nah, Rasulullah menjelaskan seperti itu karena pada potensi manusia itu, apalagi orang yang beriman, mengaku Tuhan kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, mengucapkan syahadatain, 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersaksi kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, maka kata Rasul, dakhalal jannah. Orang itu akan masuk surga. Ilaman abad. Kecuali orang itu tidak mau, enggan masuk surga. Kemudian kila dikatakan, ya abi, ya Rasulullah. Siapa dia yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Begitu. Yang taat. Gitu. Yang kedua, waman asoni faqad abi. Barang siapa yang bermaksiat, barang siapa yang tidak taat, yang mengingkari, yang tidak menuruti aturan Allah dan aturan Rasulnya, maka kata Rasul, faqad abi, maka dia itu orang yang tidak mau masuk surga. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi jelas, ketika dalam hadis yang lain ini salah satu hadis yang menjelaskan bahwa umat Rasul itu akan masuk surga karena punya potensi kebaikan di dalam dirinya. Sudah melakukan kebaikan. Apa yang diterima dari kebaikan itu? Dasarnya diterima dari kebaikan itu syahadatain. 2 kalimat syahadat. Andaikan orang di luar Islam yang tidak bersahadat terus melakukan kebaikan, mendirikan pesantren, membangun masjid, terus bersedekah, tidak henti-hentinya, tapi tetap dia itu tidak akan tercatat. Yang tercatat adalah orang yang bersahadat, kemudian itu dicatat amal kebaikan. Begitu. Sementara orang yang belum bersahadat, tidak meyakinkan bahwa dirinya adalah masuk Islam, bersaksi kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, walaupun dia melakukan bagaimanapun banyaknya kebaikan itu yang dia lakukan, membangun pesantren di mana-mana, terus membangun masjid, padahal dia non Muslim, tidak akan tercatat kebaikannya. Begitu. Makanya dalam hal ini man atau anik dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Begitu. Ini penjelasan dari hadis yang tadi. Jadi ada relevansi antara hadis bil hadis, antara kaitan antara hadis dengan hadis. Kemudian yang selanjutnya adalah ada hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, ittaqillaha aitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Haitsuma kunta. Jadi ketakwaan itu harus dibawa kemana-mana.
Begitu ya. Jadi ini kata Rasul. Hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Mau ada di kantor, bertakwa kepada Allah. Mau ada di tempat kerja, bertakwa kepada Allah. Mau ada di pasar, apalagi di pasar banyak setannya, ya. Banyak setannya. Bertakwa kepada Allah. Mau ada di toko, di mana saja, di pantai, di gunung, bertakwa kepada Allah. Haitsu ma kuntum, di mana saja kalian berada. Kemudian wattabi sayyi'atal hasanah. Nah, karena kita disuruh takwa oleh Rasulullah di mana saja kita berada, maka kata Rasul, wattabi sayyi'atal hasanah. Maka ikutilah perbuatan dosa itu, maka ikutilah kesalahan itu ataupun perbuatan jelek itu al-hasanah, yaitu dengan kebaikan. Jadi di mana saja kita sudah melakukan kejahatan, di mana kita sudah melakukan dosa, maka kata Rasul, maka ikutilah perbuatan dosa itu dengan banyaknya melakukan kebaikan. Satu kali mencuri misalnya, atau satu kali tidak melaksanakan sholat, maka perbanyaklah berbuat baik. Maka perbanyaklah melakukan kebaikan. Karena ingat, dosa itu tidak dilipat gandakan. Sementara kebaikan, dari satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Dari membaca Al-Quran saja satu huruf mengandung satu kebaikan. Maka jelas kata Rasul, untuk menutupi dosa itu, untuk menebus dosa itu, maka kata Rasul, wattabi sayyi'atal hasanah. Maka ikutilah perbuatan dosa itu dengan banyaknya melakukan kebaikan. Tampuha, yaitu dengan cara menghapusnya. Jadi dengan banyaknya kebaikan yang kita lakukan, kemudian dengan banyaknya kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan itu akan menebus atau menghapus kafaratu dan akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu. Wa khaliqun nas, dan sebaik-baiknya akhlak manusia itu bihulukin hasanah, yaitu dengan perangi yang baik, dengan akhlak yang baik. Nah, ini yang dijelaskan oleh Rasul terkait al-birru husnul khuluq, yaitu wal ismu, yaitu tentang kebaikan dan perbuatan dosa. Al-birru husnul khuluq, ya. Nah, anil birri wal ismi, yaitu tentang perbuatan baik dan perbuatan dosa. Jadi dijelaskan dalam beberapa hadis yang lain juga ada relevansi antara hadis bil hadis yang menunjang terhadap hadis yang tadi yang Bapak lanjutkan dari materi hadis yang kedua kemarin. Nah, sekarang hadis ketiga yaitu tentang anil birri wal ismi, tentang kebaikan dan dosa. Nah, jadi kebaikan itu seseorang memiliki potensi untuk melakukan kebaikan, tetapi perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang melintas di dalam jiwa, sesuatu yang melintas di dalam hati. Jadi bisa saja secara tidak langsung atau secara mendadak, gitu ya. Nah, secara mendadak ketika dia punya potensi untuk melakukan kejahatan, bisa saja itu dia lakukan kejahatan itu. Misalkan tengah jalan di pasar, nah tiba-tiba ada seorang ibu memakai perhiasan yang sangat banyak sekali, kanan dan kirinya penuh sampai sikut emas. Cenderung nggak orang lain untuk melakukan kejahatan? Ada potensi orang lain untuk melakukan kejahatan. Sesaat melewat ibu-ibu, tiba-tiba ada perampok. Nah, bisa langsung. Nah, itu jadi wal ismu mahaka bisaudika. Jadi kejahatan itu sesuatu yang melintas di dalam jiwa, sesuatu yang melintas di dalam hati. Begitu. Ini penjelasan anil birri wal ismi, yaitu tentang kebaikan dan kejahatan. Nah, Rasulullah menjelaskan bahwa
ketika seseorang melakukan kejahatan, melakukan dosa, wattabi sayyi'atal hasanah, maka ikutilah dosa itu, perbuatan dosa itu dengan banyaknya melakukan kebaikan. Maka kebaikan yang kita lakukan untuk menutupi dosa itu insya Allah menjadi kifaratul dzanbi, menjadi kifarat dosa. Wa khaliqun nas, dan sebaik-baiknya perilaku manusia bikhuluqin hasanin, yaitu dengan akhlak atau perangai yang baik. Itu saja penjelasan dari hadis ke 1203 dari Kitabul Jami, yaitu berkaitan dengan Kitabul Adab, berkaitan dengan akhlak yang harus kita lakukan. Bagaimana kita sebagai umat Rasul, sebagai generasi penerus perjuangan Rasulullah, senantiasa menjadi bikhuluqin hasanin, dengan terus menciptakan atau melakukan pribadi atau akhlak yang baik, kemudian terus menanamkan kebaikan kepada semua orang. Terus apa saja, haitsu ma kunta, di mana saja kita berada, maka lakukanlah kebaikan itu. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah, terus melakukan kalian kebaikan haitsu ma kunta, di mana saja kalian berada. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, taufik serta hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.